Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mubarok dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-payment. Apa sih itu e-payment? E-payment atau pembayaran elektronik adalah metode pembayaran yang menggunakan teknologi internet sebagai perantaranya. Nah, dengan e-payment, transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan praktis karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu uang tunai atau pertemuan langsung. Nah, contohnya ketika pembayaran melalui aplikasi dompet digital atau internet banking. Nah, teknologi ini sangat membantu terutama di era digital seperti yang sekarang. Nah, lanjut ke slide yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang manfaat dari e-payment. Nah, ada beberapa manfaat utama yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu meningkatkan performa. Nah, dengan e-payment, transaksi menjadi cepat, tepat, dan langsung bisa dilakukan kapan saja. Contohnya saat membeli barang di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, pembayaran bisa selesai dalam hitungan detik melalui dompet digital seperti OVO, Dana, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu efektif dan efisien. Nah, proses pembayaran ini jadi lebih sederhana dan menghemat waktu. Contohnya ketika kalian membayar tagihan listrik atau air melalui aplikasi mobile banking. Nah, kalian tidak perlu lagi mengantri di loket pembayaran. Nah, yang ketiga yaitu fleksibel. Nah, konsumen dan pembisnis dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Contohnya ketika kalian sedang di luar negeri dan kalian tetap bisa mentransfer uang atau membeli tiket pesawat melalui aplikasi seperti PayPal atau GoPay. Nah, yang keempat yaitu mudah diterapkan. Teknologi ini digunakan bahkan tanpa perlu keahlian teknis yang mendalam. Contohnya penjual kecil di pasar atau warung-warung yang ada di pinggir jalan sekarang tuh udah bisa menggunakan QRIS atau untuk menerima pembayaran digital hanya dengan menggunakan handphone. Nah, yang kelima yaitu aman. Nah, e-payment ini menggunakan teknologi keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data dan transaksi kalian. Nah, contohnya ketika menggunakan kartu kredit online. Nah, fitur seperti OTP, one time password, memastikan bahwa hanya kalian yang bisa menyelesaikan transaksi tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurus Fitri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak yang terlibat pada transaksi e-payment. Jadi pihak yang terlibat pada transaksi e-payment ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adanya pihak pembeli. Nah, pihak pembeli ini yang menggunakan pembayaran secara e-payment. Mereka biasanya menggunakan platform digital seperti m-banking, kartu debit, dan lain sebagainya untuk menjalankan transaksi. Yang kedua ada pihak penjual. Pihak penjual di sini yang menerima transaksi secara e-payment. Mereka biasanya menyediakan seperti QR kode, kartu kredit, dan lain sebagainya untuk menjalinnya transaksi. Yang ketiga itu ada issuer. Issuer di sini yang menggunakan jasa keuangan yang terbagi menjadi 2, yaitu adanya bank dan non-bank. Nah, lembaga ini yang menyediakan pembayaran elektronik. Dan selanjutnya yang keempat ada regulator. Regulator di sini ini tuh untuk pengawasan OJK yang mengatur dan mengamankan terjalinnya transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adanya cash atau tunai. Cash atau tunai ini terjalinnya uang secara fisik atau bisa juga secara offline. Nah, kelebihannya di sini tidak menggunakan elektronik dan tidak menggunakan biaya admin. Tetapi ada kekurangannya, tidak bisa transaksi jarak jauh. Nah, selanjutnya ada kartu kredit atau debit. Nah, ini itu untuk pembayaran menggunakan kartu. Seperti bisa kredit atau lain sebagainya. Nah, kelebihannya tuh mereka bisa memakai transaksi jarak jauh atau memakai elektronik. Nah, tetapi kekurangannya tuh jika kartu hilang dan bisa disalahgunakan oleh orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Angelina Terry. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode e-payment yang sering digunakan dalam e-commerce. Jadi yang paling pertama itu adalah kartu kredit. Nah, kartu kredit itu adalah metode pembayaran yang paling umum digunakan di e-commerce. Jadi pembeli itu cukup memasukkan informasi berupa nomor kartu, terus tanggal kadaluarsa, terus ada kode CVV untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, transaksi itu tuh biasanya dilindungi oleh sistem OTP atau one time password. Contoh penggunaannya itu adalah dalam pembelian di Amazon atau Alibaba yang menggunakan kartu Visa atau Mastercard. Yang kedua ada PayPal. Nah, PayPal itu tuh adalah layanan dompet digital yang berbasis internasional yang memungkinkan pengguna itu tuh mengirim dan menerima uang secara online. Jadi PayPal itu tuh dikenal karena keamanan yang tinggi dan ada satu fitur yaitu fitur pengembalian uang jika terjadi masalah. Yang ketiga itu ada transfer bank. Nah, metode ini tuh melibatkan transfer langsung dari rekening bank pemilik atau pembeli ke rekening penjual. Biasanya tuh digunakan untuk transaksi dalam negeri atau di platform yang memungkinkan pembayaran itu secara manual. Yang berikutnya ada Payoneer. Nah, Payoneer itu tuh adalah platform pembayaran internasional yang sering digunakan oleh pekerja lepas atau pebisnis. Nah, untuk menerima pembayaran lintas negara. Jadi Payoneer itu tuh memungkinkan penggunaan menarik dana ke rekening bank lokal. Yang ketiga itu ada Western Union. Jadi Western Union itu tuh adalah layanan pengiriman uang internasional yang memungkinkan pengguna itu tuh mentransfer uang ke hampir seluruh dunia. Jadi pembeli mengirim uang ke penjual dengan memberikan detail transaksi ke agen Western Union. Contohnya tuh seorang pembeli dari Amerika membeli kerajinan tangan dari penjual di Indonesia dan membayarnya tuh melalui Western Union. Yang keenam itu ada pulsa ponsel. Nah, pulsa ponsel juga dapat digunakan untuk pembayaran mikro di e-commerce atau aplikasi digital. Pembeli cukup memotong saldo pulsa untuk menyelesaikan transaksi. Contohnya seorang membeli item virtual di game Mobile Legends menggunakan pulsa ponsel yang dipotong langsung dari operatornya. Yang ketujuh ada cash on delivery atau COD. Jadi metode COD itu tuh memungkinkan pembeli membayar barang secara tunai saat barang diterima. Jadi pembeli memesan sepatu di Lazada dan kita tuh membayar tunai ketika kurir mengantarkan pesanan ke rumah kita. Yang kedelapan itu ada rekening bersama. Nah, rekening bersama itu tuh adalah layanan pihak ketiga yang menahan dana pembeli hingga barang diterima dengan baik. Jadi metode ini tuh memberikan keamanan tambahan dalam transaksi. Contohnya pembeli dan penjual di OLX menggunakan rekening bersama untuk memastikan pembayaran hanya diteruskan setelah barang tuh diterima dan diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam financial technology. Jadi financial technology atau fintech itu tuh merupakan sebuah inovasi dan teknologi yang bertuju untuk bersaing dengan layanan tradisional dalam layanan keuangan. Jadi teknologi ini teman-teman digunakan untuk meningkatkan kegiatan di bidang keuangan. Jadi penggunaan smartphone untuk mobile banking, layanan pinjaman, dan kripto itu tuh merupakan contoh-contoh teknologi yang bertujuan untuk membuat layanan keuangan lebih mudah. Nama saya Rastra Madia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang area dari fintech itu sendiri. Nah, area dari fintech itu sendiri biasanya digunakan untuk investasi otomatis, trading, risk management, terus juga asuransi dan banking service. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ini adalah artificial intelligence atau AI. Biasanya digunakan untuk memprediksi perubahan-perubahan di pasar itu sendiri. Dan juga yang selanjutnya ini juga bisa digunakan untuk menganalisis si pelanggan itu sendiri dan juga mengidentifikasi apakah pelanggan ini itu seorang penipu atau bukan. Dan ini juga bisa mengoptimalkan operasional dari si perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya ada big data. Big data ini bisa dikatakan hampir sama persis dengan AI itu sendiri. Dia juga bisa memprediksi perubahan pasar, terus juga menganalisis dari pelanggan itu sendiri, terus juga bisa mengoptimalisasi dari operasional perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada robotic process automation atau RPA. Nah, RPA ini tuh bisa dikatakan teknologi yang berbasis robotik perangkat lunak. Nah, RPA ini juga bisa digunakan untuk tugas-tugas yang berulang-ulang kali dan juga bisa membantu dari finansial juga. Contohnya seperti hutang piutang yang lebih efektif dan juga lebih efisien dari yang manual. Dan yang terakhir ada blockchain. Blockchain ini tuh adalah layanan keuangan yang tidak memerlukan pihak ketiga, seperti itu.
Baik, kali ini saya akan melakukan presentasi tentang perusahaan-perusahaan fintech. Yang pertama adalah Ant Group. Ant Group merupakan perusahaan asal Cina yang memiliki nilai lebih dari 313 miliar dolar. Nah, mereka juga adalah salah satu yang terbesar di dunia pada bulan Oktober 2020. Nah, mereka juga pernah menjadi sorotan dunia juga dikarenakan mereka juga adalah salah satu yang terbesar di dunia pada bulan Oktober 2020. Nah, mereka juga pernah menjadi sorotan dunia juga dikarenakan inovasi-inovasi mereka. Selanjutnya adalah Grab. Grab adalah perusahaan asal Singapura yang memiliki layanan seperti ride hailing, pengantar makanan, ataupun sebagai pembayaran digital. Nah, Grab ini juga sudah beroperasi di berbagai negara, contohnya seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Jepang. Nah, selanjutnya ada JD Digit. JD Digit ini adalah perusahaan asal Cina yang hanya memiliki 7 karyawan saja dan termasuk juga CEO mereka. Nah, JD Digit ini juga adalah salah satu perusahaan fintech terbesar di dunia. Dan selanjutnya adalah Paytm. Paytm ini itu adalah perusahaan asal India yang didirikan pada tahun 2010. Nah, Paytm itu adalah platform e-commerce yang penggunanya gunakan untuk mengisi pulsa, membayar tagihan, ataupun memesan perjalanan. Nah, Paytm ini juga adalah salah satu platform terbesar di India. Baik, kali ini saya akan membahas tentang tantangan terbesar fintech. Yang pertama ini adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rekening bank. Yang kedua adalah regulasi. Yang ketiga ini adalah data security atau ancaman seperti peretasan ataupun data breach. Nah, selanjutnya nih banyak teknologi fintech itu yang memiliki biaya awal yang sangat tinggi, tetapi biaya marginalnya yang sangat rendah untuk menarik pelanggan.